Selamat berjumpa. Bicara tentang dunia usaha, sebagai pengusaha tentunya Anda wajib untuk memiliki legalitas. Nah, legalitas yang sekarang ini diterbitkan dalam bentuk NIB atau nomor induk berusaha sebagai legalisasi atau sebagai legalitas untuk usaha Anda. Memang banyak alasan untuk tidak perlu membuatnya, tetapi hanya satu alasan untuk membuatnya, yaitu memang Anda benar-benar harus membuatnya. Karena apa? Ini seperti KTP, nanti saya akan jelaskan di video ini. Tapi kabar baiknya adalah bahwa untuk membuat NIB itu tidak perlu proses yang lama, tidak perlu kesana kemari, bisa dibuat secara online dan gratis untuk UMKM. Jadi Anda bisa membuat sendiri dalam waktu 10-15 menit. Kalau susah, ada relawan pendamping untuk membantu Anda menerbitkan NIB. Bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. NIB atau nomor induk berusaha adalah pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Cipta Kerja untuk legalitas usaha. Jadi nanti semua akan diatur bahwa setiap usaha di Indonesia itu harus punya NIB atau nomor induk berusaha. Nanti dasar hukumnya bisa Anda lihat di video saya yang lalu. Kemudian bagaimana caranya juga sudah ada, tapi nanti juga saya bisa ulas sedikit. Nah, setelah Anda memiliki NIB itu, selain nomor induk berusaha sebagai identitas, di situ akan ada penjabaran apa lapangan usaha Anda atau apa kategori atau jenis usaha Anda. Itu disebutkan ada banyak, Anda bisa bikin banyak sesuai dengan jenis usaha Anda. Itu namanya nomor KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, masalahnya kan banyak yang merasa bahwa saya tidak perlu NIB, kan saya usaha juga bisa jalan. Ya betul, karena tidak setiap saat NIB ini dikeluarkan, ya sama seperti KTP itu kan kita simpan aja di dompet, kemudian kalau kita ke bank, kita butuh, kita ada urusan apa itu ada KTP-nya. Nah, Anda mungkin bisa menjalankan seperti itu, tapi ya suatu saat Anda butuh, ketika Anda membuka rekening untuk usaha Anda di bank, Anda akan ditanya NIB. Ketika Anda butuh permodalan, untuk syaratnya, sekarang yang pertama ditanya adalah usahanya apa, yaitu tidak ada lagi surat keterangan usaha, tapi yang ada adalah NIB. Itu dari segi kebutuhan untuk permodalan Anda atau untuk kebutuhan yang lain kan. Kemudian ketika sama juga kan seperti kita punya kendaraan bermotor itu ya kita bisa jalan tanpa surat yang lengkap itu kan bisa, cuman harus muter biar nggak kena razia, biar nggak ini kan harus hati-hati, artinya gerakan terbatas. Sama juga dengan usaha, kalau Anda tidak punya NIB, kesempatan Anda dan peluang Anda itu untuk mengembangkan usaha itu akan juga terbatas. Kenapa? Karena
banyak platform, banyak tempat atau untuk usaha itu dia akan menanyakan NIB-nya. Padahal kan peluang seperti misalnya Anda harus peluang produk Anda bisa diekspor itu izin usaha perlu. Nah, untuk mengurus izin usaha, untuk mengurus misalnya Anda punya produksi makanan kemasan, Anda butuh izin edar, Anda butuh kalau kuliner Anda atau produk yang lain Anda butuh sertifikat halal, butuh sertifikat BPOM, butuh sertifikat SNI. Itu yang pertama adalah harus punya NIB dulu, karena semua persyaratan itu terintegrasi dengan di dalam satu platform yang namanya OSS atau One Single Submission, yang sekarang ini berbasis risiko atau risk based assessment. Jadi sekarang yang dilihat itu tingkat risiko dari usaha Anda. Nah, seperti penjelasan saya tadi, Anda bisa saja tidak punya NIB, tapi nanti ketika Anda untuk mengurus sertifikat halal, sertifikat PIRT, kemudian POM dan sebagainya, itu Anda tetap harus membuat itu. Kemudian emang apa perlu sih, saya kan hanya usaha saya usaha kecil, usaha kaki lima dan sebagainya. Itu masih tetap perlu, karena apa? Itu sebagai identitas, yaitu KTP Anda. Coba Anda bayangkan misalnya suatu saat anak Anda masuk sekolah, Anda pengen dapat beasiswa, atau kalau tahun-tahun lalu kan ada syarat untuk ada kuota untuk anak untuk yang kurang mampu. Nah, pasti kan akan ditanyakan usahanya kan. Ya sekarang udah nggak ada lagi surat keterangan dari kecamatan dan sebagainya, ya keterangannya NIB itu. Artinya apapun usaha Anda itu Anda wajib punya nomor induk berusaha. Nah kan usahanya belum tentu bagus. Jadi kalau tadi kan kita ngomonginnya kalau kita maju kan untuk inilah, kan usaha itu kan nggak pasti kan. Maksudnya ada pasang surutnya, kadang juga tutup, kita berganti usaha yang lain. Itu juga tidak bisa menjadikan alasan, karena ketika Anda mengganti usaha atau ganti bidang usaha, NIB Anda tetap. Yang diganti adalah nanti KBLI-nya. Artinya ya kembali lagi, Anda memang harus perlu NIB. Seperti itu. Nah, kemudian ada syarat juga, nanti kan ada alasan juga. Karena sekarang kan syaratnya kan ada NPWP. Maksud saya masih usaha kecil, sudah harus ngisi NPWP, harus punya NPWP. Ya itu sekarang mau nggak mau kan harus punya NPWP. Tapi jangan khawatir, karena NPWP atau pajak Anda juga dihitung berdasarkan omset Anda. Kalau omset Anda belum memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak, ya nggak ada masalah. Ditulis saja nihil dan Anda tidak dikenakan pajak. Lagi pula pajak kalau untuk UKM itu kan kecil kan. Nah, daripada nanti Anda tidak punya NIB, tidak punya, karena syaratnya NPWP, nah usaha Anda berkembang. Ketika Anda berkembang kan terkenal, akhirnya kan ada pertanyaan tentang legalitas, atau Anda memang saatnya membutuhkan untuk izin edar karena usaha Anda sudah besar, atau izin apa, nah itu diwajibkan NIB dan Anda baru membuat
NPWP, membuat pajak, itu akan menjadi berat. Kenapa? Karena kan dilihatnya pada saat Anda sudah besar. Nah, gimana Anda bisa menihilkan? Gimana Anda bisa menghitung pajak Anda kecil kalau dilihatnya itu ketika usaha Anda sudah besar? Jadi mendingan dari kecil sudah nol, nanti ketika besar ya kita bayar sesuai dengan pajak yang kewajiban yang harus dibayarkan. Jadi tidak menyimpan masalah di kemudian hari. Jadi jelas banyak sekali ya manfaatnya untuk punya NIP bagi pengusaha. Jadi selain sebagai identitas, juga itu sebuah pelindungan untuk usaha Anda. Karena usaha Anda sudah legal, jadi nanti tidak ada masalah di kemudian harinya. Kemudian ketika Anda membutuhkan persyaratan, kalau usaha Anda berkembang itu untuk izin edar semuanya terintegrasi dengan OSS. Anda bisa mengurusnya dari OSS, dari website oss.go.id. Jadi setelah Anda memiliki NIP, Anda bisa mengurus legal izin edar seperti PIRT, BPOM, SNI, dan halal, dan lain sebagainya, persyaratan sesuai dengan bidang usaha Anda. Selain itu manfaatnya juga Anda bisa punya lebih banyak peluang untuk mengembangkan usaha, punya banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha atau untuk memasarkan produk Anda. Kemudian bagi UMIK atau usaha mikro, Anda berpeluang untuk mendapatkan bantuan dan mungkin pelatihan, pendampingan, dan kesempatan untuk pemasaran dan jaringan yang lebih luas. Jadi sebenarnya bukan hal yang sulit dan ribet, karena semua sudah disederhanakan. Anda bisa membuat atau mendaftarkan sendiri NIP Anda melalui website oss.go.id. Anda bisa buat sendiri. Itu kalau Anda punya pengetahuan tentang komputer, internet yang tidak terlalu susah, itu sebetulnya itu 10-15 menit selesai Anda bisa dapat NIP. Dan kalau Anda belum punya NPWP pun ya paling banter 20 menit sampai 30 menit Anda sudah punya keduanya, dan itu semua gratis. Daripada Anda menyimpan atau Anda tidak memiliki legalitas sehingga suatu saat Anda membutuhkan baru kebingungan. Nah, itu lebih baik mempersiapkan diri, karena nanti ke depan informasinya adalah nanti ada pendataan atau akan dibuat database tentang usaha atau UKM di Indonesia. Jadi semua harus terdaftar. Jadi itu praktis sekali, gampang, dan jika Anda pun belum mampu atau belum bisa membuat sendiri, Anda bisa didampingi untuk menerbitkan NIP Anda. Nah, Anda bisa kontak dengan relawan. Kalau dalam hal ini bisa dengan Garda Transbumi bagi usaha mikro dan usaha kecil, terutama yang perorangan, itu bisa menghubungi Garda Transbumi untuk dibantu dalam proses membuat NIP-nya, dan itu juga gratis. Nah, kalau Anda susah-susah, Anda bisa menghubungi saya akan dampingi Anda untuk membuat NIP. Demikian, NIP itu perlu, dan Anda
harus memilikinya sebagai pengusaha. Sampai jumpa di video berikutnya.